Silakan, suaranya dibetulin bang. Malam. Kenapa jadi menyek-menyek semua ya? Melkior ini Muslim? Kristen bang, Kristen. Oh, Kristen. Bang. Ya. Silakan bang, ada yang mau ditanya bang, monggo bang. Ada bang. Apa? Kok jadi nggak ngomong sih? Kedengaran bang. Iya sih, silakan. Oke. Oke. Ini yang saya mau tanyakan kemarin bang, kemarin malam bang, ada kan topiknya kan yang disalib. Kegedean bang, coba kecilin dikit. Kegedean suaranya, kecilin dikit. Sudah bang, sudah. Kemarin kan ada topik yang disalibkan bukan Yesus ya. Ya, terima kasih. Udah gede. Banyuma pasti mendengarkan. Silakan Banyuma dijawab. Sorry bang, tadi lagi ngobrol. Kenapa bang? Pertanyaannya kenapa suara saya kecil gitu loh? Enggak, kemarin ada tema bukan Yesus yang disalib. Iya memang bukan. Memang bukan. Bang. Dasarnya apa bang? Dasarnya karena mati itu adalah orang yang terkutuk, yang dikutuk oleh Tuhan. Sementara Yesus tidak pernah mengutuk, tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Yesus itu orang suci, Yesus orang benar, Yesus orang yang dikasihi. Mustahil orang yang dikasihi Tuhan dikutuk Tuhan. Oke, itu kan menurut versinya Bang Yuma ya? Bukan menurut versi saya. Itu menurut Bible. Oh, oke. Iya. Kalau yang di peristiwa menurut Bible yang disalibkan itu yang dibangkitkan siapa bang? Yang dibangkitkan itu anak manusia, Yudas. Dia bisa naik ke surga? Cerita naik ke surga itu bukan naik ke surga, itu dongeng, naik ke langit. Itu cerita yang muncul belakangan setelah kejadian penyaliban. Oke bang. Wah luar biasa bang ya. Siap. Itu sayangnya suara Anda kecil. Udah dibesarin tadi bilang minta kecil, sekarang dibesarin lagi. Lain-lain perangkat saya kecil, Bang Handi mungkin besar. Hadi perbuatan Bang Hadi suruh kecilin gimana? Besarin bang, besarin. Udah dibesarin kasih kecilin, aduh. Ya, coba nggak usah pakai handset bang, pakai HP aja, coba cabuk. Kalau nggak pakai headset kan lagi rame bang, ada kumpul keluarga sih. Ya biar keluarga sekalian tahu bahwa mereka suruh dengar bang, keluarga bang. Bahwa selama ini nyembahnya itu Yudas. Iya menurut kalau pandangan dari Alkitab menurut cerita ya, di dalam Alkitab sendiri ya Yesus yang disalib sih. Itu cerita setelah kejadian bang. Cerita harusnya yang dibahas itu adalah dasar-dasar penyaliban di dalam perjanjian lama dan keadaan pada saat kejadian, bukan cerita-cerita yang dibuat oleh wartawan setelah kejadian. Kan kalau sudah ada kejadian terjadi, orang punya narasi apapun bebas untuk menceritakan kejadian tersebut. Misalnya ada tabrakan, tapi cerita tabrakan itu tidak disetting. Tabrakan benar-benar terjadi, dituliskan kemudian puluhan tahun kemudian setelah kejadian, itu sesuai selera aja. Mau nulis apa ya sesuai siapa yang menulis. Apakah itu bisa dijadikan sebagai dasar pijakan kebenaran terhadap objek yang ada pada masa itu di TKP? Kan tidak. Yang harus menjadi tolak ukur kejadian sebenarnya itu adalah TKP dan orang-orang yang hidup sesaman dengan keadaan itu, kejadian itu. Itu baru betul, gitu bang. Kalau saya mengambil kesimpulan saya sendiri, bahwa saya percaya itu. Kalau anda percaya itu berarti Anda termasuk golongan orang-orang yang diberi tanda kepadanya sebagai tanda angkatan jahat. Berarti Anda tergolong orang jahat, kata Yesus. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan yang jahat ya? Yes. Tak ada tanda yang diberikan kepada tanda Yunus selain
tanda bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau mau dirunutkan dari pernyataannya abang, Mm-mm. jika abang tadi menyatakan bahwa yang disalib adalah Yudas, berarti secara tidak langsung abang juga tidak percaya namanya kitab Injil, benar kan? Memang saya tidak percaya kitab Anda. Oh. Saya tidak percaya itu kalau itu firman Tuhan. Kita cut dulu bang. Saya percaya kitab Anda itu tulisan wartawan. Nah, itu baru Saya betul. harus jujur juga dan saya tidak percaya Al-Quran. Ya enggak apa-apa. Tidak masalah. Itu iman saudara. Kan saudara bertanya saya tidak percaya kitab saudara. Kitab saudara itu menurut saya hanya surat kabar robek dari wartawan yang tidak jelas. Yes, sama-sama. Yes. Saya juga. Mm-mm. Saya juga tidak percaya Al-Quran, apalagi nabimu. Iya, nggak apa-apa. Tapi faktanya sejazirah Arab menerima beliau, ajaran yang dibawa diterima sejazirah Arab, kitab suci yang dibawa oleh beliau diimani diterima oleh sejazirah Arab, sedangkan kitab Anda hanya diterima di Roma, di Barat Eropa. Itu cuma di Arab ya. Hah? Kitab itu cuma Itu pembuktian kebenarannya itu di mana TKP itu terjadi. TKP-nya terjadi di Arab, diterima dan dipercayai oleh sejazirah Arab, sedangkan iman Kristen menuduh kejadiannya di tengah-tengah Yerusalem, tapi Yerusalem tidak mengimani agama Kristen. Lucu kan? Lucu dong. Iya dong. Iya dong. yang mengabarkan tentang kekristenan itu dari Yahudi sendiri, bang. Oh, tak ada. jangan hibul. Yang mengajarkan kemudian tentang Kristen itu adalah orang kelahiran Roma. Bukan orang Paulus. Paulus coba cek dengan bang. Itu pengakuan mulutnya dan pengakuannya dia lahir sebagai orang Roma. Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Aku lahir sebagai orang Roma. Itu fakta, pengakuan mulutnya. Kalau dia mengaku orang Farisi, kalau dia mengaku dia Benyamin, tolong tunjukkan siapa nama bapaknya. Anda sanggup? Karena orang Yahudi itu dari keturunan Yakub, dia memelihara silsilah mereka. Sama seperti orang Arab, dia pelihara. Begitu disebut, pasti disebut nama orang tuanya juga. Yudas Iskariot, apalagi siapa lagi? Pasti disebut namanya. Nah, sedangkan Paulus nama bapaknya siapa? Tidak ada, karena dia adalah orang Roma. Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Namun itu ini dia dikatakan, dia mengatakan kewarganegaraannya sebagai orang Roma itu dia punyai sebagai haknya. Sebagai orang Roma dia berhak menyandang sebagai warga negara Roma, karena hak itu dikarenakan kelahiranku, kata Paulus. Karena aku lahir sebagai orang Roma. Ayo. Itu pengakuan Paulus. Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Bukan Bang Suma ini yang ngarang-ngarang. Wah, keren. Oh iya, keren bang. Baca banyak di Alkitab ya. Oh, jangan dibilang saya siang malam membaca Bible demi menyelamatkan saudara-saudara saya yang ada di Indonesia dari ajaran penyembahan kepada Yudas. Itu bang. Jangan ragukan kalau pengetahuan Bible saya. Terima kasih bang. Keren. Siap. Oke. Adalah. Tadi itu sih bang. Kalau saya klaim tadi kan abang kan tidak percaya Alkitab, saya katanya dari korannya, ciptaan korannya. Saya percaya kitab saudara itu tulisan wartawan. Saya percaya. Oke. Makasih bang. Tapi saya juga yang, saya juga klaim juga. Saya jujur tapi memang saya tidak percaya bang. Enggak apa-apa saudaraku, enggak masalah. Tadi bukan klaim, ada di Lukas, bukan klaim tadi itu Bible. Ada di Lukas, Bang, hasil penyelidikan. Iya, Lukas 1 dia sendiri yang menuliskan. Melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi, lalu disusun, itu apa namanya? Wartawan, Bung. Wartawan. Nabi Muhammad SAW mana ada pernah melakukan penelitian tentang kitabnya Yahudi lalu nulis? Tak ada. Rasulullah itu orangnya hanya banyak kemudian berdiam melihat keadaan, sama seperti Nabi Abraham. Kalau Nabi Muhammad itu berpikir, ada apa ini? Kenapa seperti ini? Pasti ada yang menciptakan ini semua. Akhirnya datanglah Roh Kudus kepada beliau mengajarkan tentang Al-Quran. Dan kalau Al-Quran itu Anda katakan wartawan punya tulisan,
maka Al-Quran akan mengalami keadaan sama seperti Bible. Bukti karangan Bible itu tidak diimani oleh tuan rumah. Makanya Paulus itu menulis surat hanya untuk orang di luar Yahudi. Semua surat Paulus itu dituliskan untuk orang-orang di luar Yahudi. Tidak ada dituliskan untuk orang-orang yang tinggal di Yerusalem, kota para nabi. Tidak ada. Semuanya dituliskan di luar. Dituliskan. Makanya kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21, Paulus di situ bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Bisa Anda baca di situ. Bertobat dia. Setelah dia pulang ke Yerusalem, dia bertobat. Dia malah berkorban. Dia korbankan korban Nabi Musa, hewan. Padahal dia ngajarkan kepada orang Roma Yunani korban itu tinggal satu, yaitu Yesus manusia. Nggak ada lagi korban lain. Begitu dia pulang ke Yerusalem, malah dia berkorban lagi, korban hewan. Kemudian Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 juga memerintahkan korban. Pergilah kepada imam-imam, perlihatkan dirimu kepada mereka. Lakukanlah pengorbanan korban hewan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Coba. Yesus sendiri loh mengajarkan orang-orang sezamannya untuk supaya mereka korbankan hewan. Makanya di dalam Imamat 1 nomor 2, perintahkanlah kepada Bani Israel apabila mereka ingin mengorbankan, mempersembahkan korban kepada Elohim, perintahkan kepada mereka agar berkorban dari hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Tak ada nabi-nabi Bani Israel yang mengajarkan korban manusia. Hanya di Roma Yunani. Kenapa Roma Yunani mengajarkan Yesus itu Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib demi dosa-dosa kita? Kenapa? Karena orang Roma Yunani adalah Kristen pertama mula-mula. Apa agama mereka sebelum menjadikan Kristen itu sebagai agama kerajaan? Agama mereka adalah agama pagan. Apa itu? Dewa-dewa mereka itu menjelma menjadi manusia. Sehingga dewa matahari disebut oleh mereka setengah dewa, setengah manusia. Begitu juga Yesus. Ketika kemudian orang-orang Farisi berhasil menjual doktrin dogma kepada orang Roma, diterima oleh orang Roma kemudian sebagai agama kekaisaran, maka dewa matahari, patung-patungnya dihancurkan semua. Dewa matahari dirubuhkan semua patung-patungnya. Lalu mereka membuat patung baru, yaitu Tuhan Yesus, Dewa Yesus. Makanya masih ada Natal, masih ada pohon Natal, masih ada patung Yesus. Kenapa? Karena sejatinya mereka beribadah. Kalian beribadah hari Minggu itu Sunday. Apa artinya Sunday? Hari matahari. Sementara Yahudi ibadahnya apa? Hari Sabtu, bukan Sunday. Kenapa diganti menjadi Sunday? Ya, sebenarnya tidak ada penggantian, karena orang Roma Yunani mereka yang berpesta setiap hari Minggu memperingati dewa mereka, yaitu dewa matahari, putra matahari. Begitu Kristen dijadikan sebagai agama resmi, patung-patung dewa matahari dihancurkan, digantilah menjadi patungnya Yesus. Jadi Yesus ini hanya alat yang dipakai untuk menggantikan dewa matahari. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada agama Katolik Kristen. Begitu saudara. Nah, sedangkan Kristen di Indonesia adalah orang-orang sekelompok manusia yang meninggalkan ajaran lamanya, yaitu ajaran Yunani Romawi, menuju kepada ajaran Islam. Makanya di kitab saudara itu berubah semua namanya, kemudian menjadi Alkitab, kemudian Tuhannya mereka sebut Allah, lalu mereka menyebut Nabi, Rasul, Roh Kudus, ayat, awal, akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkat. Kemudian nama-nama Nabi juga ikut Al-Quran. Bahkan kata salib pun diambil dari Al-Quran. Karena kenapa Kristen Indonesia meninggalkan aslinya? Mereka melepaskan baju mereka, yaitu baju paganisme Romawi Yunani, lalu mereka menggunakan baju keislam-islaman. Wah, dari kitabnya aja kalau kita lihat sampul yang di luar Alkitab. Padahal sebenarnya adalah Biblika, kumpulan buku-buku. Nah, itu yang benar. Agama Kristen tertua itu Roma, Bang, bukan Yahudi. Yang mengajarkan kemudian masuk ke Indonesia itu ya 99% penjajah yang membawa agama kalian itu. Selebihnya misionaris. Oke, lanjut.
Bang. Oh, oke. Keren bang, keren. Ya, saya hanya menguraikan kebenaran saya aja. belum mengkaji secara dalam ya, artinya kan saya baca yang sebagian saja. Tapi kalau untuk mau lebih ke pengarahan ke pemahaman yang ke Islam sih ini ada sih bang. Cuma kalau untuk Kristen saya lebih paham. Nah sekarang begini Bung, sederhana aja. Menurut saudara saya ini, Oh ya, apakah Yesus itu orang terkutuk atau orang mulia? orang mulia bang. Orang mulia. Ya. Yang mati di atas tiang salib ini diceritakan di dalam Galatia 3 nomor 13 adalah orang terkutuk. Apakah itu Yesus? Bukan bang. Bukan. Orang lain bang. Ya. Berarti yang disalib bukan Yesus kan? Yang salib itu Yesus bang. Hah? Di dalam Konteksnya menyeluruh bang. iya, tunggu. Baca semua bang. Kalau cuma abang ambil sepotong bang, akan berbeda maknanya bang. Oke. Baca dari ayat pertama sampai ke Oke. mana dia mau pergi itu. Baik, mari kita ambil akarnya dulu. Kita ambil dari akarnya dulu supaya kita tahu ini yang terjadi sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi di antara orang-orang Yahudi dan orang Kristen, imam-imam yang ada pada masa itu. Kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13, di situ doktrin pertama kali terkait dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Itu pertama kali doktrin yang diajarkan oleh Yesus kepada non-Yahudi. Ingat, kepada non-Yahudi. Itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Betul sekali. Benar sekali. Peristiwa itu bang. Ingat dulu bang. Oke, silakan. Peristiwa sebelum Paulus mengajarkan iman Kristen kepada jemaat di Galatia. Artinya kan peristiwa sebelum Paulus mengajarkan itu, bahwa ada yang saksi itu Yohanes, Lukas, Markus. Peristiwanya terjadi penyalipan itu ada di keempat ikonik itu. Nama-nama Markus, Lukas, Yohanes. Sehingga berjalannya waktu, ketika dikejar lagi sama Saulus ini kan ganti nama kan jadi Paulus ya. Ya. Itu Paulus itu berjumpa langsung dengan Yesus, matanya dibutakan. Kata siapa? Peristiwa itu ada di Paulus, di surat Rasul Paulus itu bang. Ya, itu kata siapa dia ketemu? Kata Paulus bang. Kata Paulus. Ya. Ini namanya Saulus. Ketika dia bertemu Yesus, Yesus berkata begini, kenapa kau mau membunuh pengikutku? Si Paulus bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau cari. Benar kan bang? Di sini. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Benar kan bang? Benar. Pertanyaannya, apakah manusia biasa mampu seperti itu? Nah, Matius 24 nomor 26. Iya, ini saya mau jawab. Ini saya jawab. Itu runut peristiwanya harus mengarah terus dulu. Yang Anda maksud di sini manusianya siapa? Yesusnya atau Paulusnya? Yesusnya. Yang kan bilang yang salib kan bukan Yesus ya? Iya. Betul. Yesus, ikonnya sini ya Yesus ya, bukan Yesus. Ya. Oke. Yang menyebut bahwa dirinya manusia, kalau manusia biasa tidak akan mampu seperti itu bang. Alasannya? Tidak akan muncul di tengah misalnya ada si Paulus ini mengalami. Bagaimana kalau cerita Paulus itu adalah hoax? Kalau hoax tidak perlu dicatat di Alkitab bang. Lah kan yang dia mencatat yang pelakunya. Kalau hoax tidak akan pernah dimuat di Alkitab bang. Lah kalau yang kan kitab Paulus ini dituliskan bukan untuk orang Yahudi, dituliskan untuk orang Roma yang ada di orang-orang non Yahudi yang ada di Galatia. Bukan untuk Yesus, bukan untuk orang Yahudi. Kalau orang Yahudi disepak buku surat Paulus itu. Makanya Paulus mengaku dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada non-Yahudi. Makanya suratnya laku karena yang terima suratnya itu adalah penganut ajaran pagan. Begitu dia melihat ada Theos menjelma menjadi manusia datang ke Yerusalem, percaya mereka. Tapi apakah orang Yahudi percaya? Tidak. Makanya saya katakan bahwa kebangkitan anak manusia itu adalah tanda untuk angkatan jahat.
Oke? Angkatan jahat diberi tanda oleh Yesus, dan tidak ada satupun tanda untuk mereka selain tanda anak manusia mati bangkit pada hari ketiga. Itu untuk tanda angkatan jahat. Orang Yahudi tidak terima itu. Orang Yahudi ada nggak yang percaya Tuhan mati bangkit hari ketiga? Nggak ada. Tapi orang Roma Yunani terima itu. Berarti angkatan jahat ini adalah Kristen, karena percaya tanda Yunus. Kenapa dikatakan di situ di Matius 12 itu nomor 39, yakni seperti Yunus mati berada di dalam perut bumi, demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Ini angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Angkatan tidak setia inilah yang kemudian menggagalkan kemudian ajaran Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Habis itu, dia menjual kemudian ajaran baru kepada Yahudi, kepada Romawi dan Yunani. Laris manis. Karena memang Roma Yunani ajarannya mirip. Ajaran politeisme, dewa menjelma menjadi manusia. Yesus datang sebagai separuh dewa, mati bangkit pada hari ketiga, diimani oleh mereka. Apalagi mereka bertanya kepada tentara dan kaisar dan gubernur yang ada di Yerusalem, benarkah itu Yesus? Kemudian kamu lihat dia membangkitkan orang mati. Betul. Oh, ini benar-benar Tuhan kita ini. Kamu lihat dia membangkitkan orang mati, benar? Iya. Orang buta katanya dia suruh melihat. Iya. Orang lumpuh juga berjalan. Oh, benar-benar dewa ini. Makanya resmilah Yesus menggantikan dewa matahari. Resmi. Makanya orang Kristen itu disebut bidat. Abu Dasarah dianggap adalah Bani Quranion. Nah itu. Mereka tidak bisa kemudian masuk ke Yerusalem. Mereka manusia Kristen ini dianggap najis. Gak boleh. Begitu bang. Jadi kalau Katolik pertama ini adalah orang Barat, orang Roma, benar yang dijanjikan datang Yesus menyelamatkan mereka penyembah-penyembah dewa dengan cara mati di atas tiang salib. Itu mana dalilnya? Di mana? Makanya tadi saya tanya kepada saudara, apakah Yesus ini manusia terkutuk? Saudara mengatakan tidak. Nah, terus kenapa dia mati kalau dia bukan orang terkutuk? Padahal yang harus mati menurut firman Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi adalah orang yang melakukan dosa yang mana dosanya itu sebanding dengan hukuman mati. Baca Ulangan 21 nomor 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau najiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu sebagai milik pusakamu. Jadi menurut abang, Yesus berbuat dosa? Tidak sama sekali. Yesus tak ada dosanya. Makanya bukan dia yang dibunuh di atas tiang salib. Wow. Keren juga. Iya. Kan di situ dikatakan di dalam Ulangan 21 nomor 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi seseorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, adakah Yesus berbuat dosa? Tidak ada kan? Iya. Nah, tidak ada. Nah, sekarang kita lihat di dalam di Ulangan 27 nomor 25. Digantung. Orang yang digantung itu adalah orang yang sepadan dengan hukuman mati karena berbuat dosa. Sekarang dosanya Yesus apa? Ternyata nggak ada. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Nah, sekarang coba dengarkan saya bang. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa di sini yang terkutuk? Menurut saudara yang menerima suap? Menerima suap abang yang disalib situ Yesus satu orang atau 2 orang bang? 3 orang? 3 orang menurut cerita. Yang jadi permasalahan ini adalah
Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini yang menerima suap siapa? Yudas atau Yesus? Yang menerima suap. Yudas atau Yesus yang menerima suap? Yang berbuat dosa siapa bang tadi bang? Enggak, saya tanya dulu saudaraku. Yang menerima suap itu Yudas atau Yesus? Hah? Dengar bang. Apa? Yang menerima suap Yudas, sedangkan Yudas dalam peristiwa itu tidak ada penyalipan, hanya menggantungkan dirinya, kan bang? Benar kan? Oke. Dalam peristiwa. Oke. Oke. Jadi Anda sudah mengakui Kalau misalnya Yudas yang disalibkan, berarti ada peristiwa juga Yudas disalibkan. Tapi pada kenyataan tidak kan? justru Yudas yang disalib di situ. Tidak ada keterangan di dalam Alkitab yang menunjukkan. Kalau ada, Coba kasih tunjuk di ayat mana bang? Matius 27 nomor 5. Coba bacakan bang. Ada yang bisa buka? HP Os. gitu bang, HP ku lobet Alkitab. Enggak, biar tim kita yang buka. Silakan bang. Bunda Rahma bisa buka kamera saat. Iya, bisa ya. Sambil buka, kita sambut dulu ya Dokter Adi. Selamat malam dok. Selamat malam, Pak. Ya. Ditunggu bentar ya dok, habis ini ya. Selamat malam. Ya. Silakan Bunda Rahma. Tolong dibaca, bisa minta bantunya. HP ku lobet bang. Sambil dicas bang ya. Iya. Udah mati bang ini. Aku cari tempat cas dulu. Ya. Bunda Rahma dibesarkan. Ya udah, cepat. Paralel. Netizen udah paham dia, masya Allah. Thank you. Tepuk tangan buat sahabat-sahabatku di bawah. Lebih kuat kalian membentengi akidah kalian, masya Allah, luar biasa. Alkitab sabda paralel. Bunda Rahma di mana? Iya, baba ini ada. Siap. Mohon maaf. Jadi sambil itu Dokter Jangan Adi mesti bisa. dulu pakai lipstick deh. Kau tidak dilihat jimu kata. Sambil disimak ini dok, penjelasannya ini dok. Apakah memang benar Yesus yang disalib atau Yudas gitu loh dok ya? Nanti tanggapi aja nanti, Aduh, dibantu. Dek. Ya. Ini ternyata akun baru, belum bisa open kamera, ya Allah ya Rabbi. Jadi gimana dong? Ini belum Dibaca aja, bisa. dibaca aja. Dibaca aja Oke, katanya. baik, bisa baca ya. Nah, coba di catatannya Bang ya, di mana tuh di bawah tuh, di nasnya. Nah, nasnya itu Matius 22, Matius 27. Matius 27 ya, Dang. Iya, nomor 5. Di situ diceritakan bahwa Yudas pada waktu itu melemparkan uang pengkhianatannya lalu gantung diri. Gantung diri pada saat itu hanya dilakukan dengan cara penyaliban. Bang ya, jadi gantung diri pada kala itu, pada masa itu hanya dilakukan dengan penyaliban, disalib atau disulah. Makanya di dalam kitab saudara itu terjadi kontradiksi tentang Yudas. Ternyata menurut keterangan daripada penulis Matius, ya, keterangan daripada catatan daripada apa yang tertulis di Matius maksud saya, itu menorehkan suatu kesimpulan bahwasanya Yudas mati pada masa itu hanya bisa terjadi dengan cara disalibkan. Makanya saya juga penasaran kenapa kematian Yudas ini kontradiksi antara penulis satu dengan penulis yang lain terkait dengan kematiannya. Di Matius 27 nomor 5 sampai 8 diceritakan oleh penulis Matius, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Jadi dia lemparkan uang terlebih dahulu kemudian gantung diri. Setelah itu imam-imam memungut uang lalu membeli tanah darah. Sedangkan di Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19 itu terbalik ceritanya. Yudas membeli tanah darah lalu bunuh diri.
Dia beli tanah dulu, Yudas beli tanah dulu, lalu bunuh diri. Kalau di Matius 27, Yudas melemparkan uang dulu, lalu gantung diri. Sedangkan yang membeli tanah di Matius itu adalah imam-imam. Di Kisah Para Rasul yang membeli tanah adalah Yudas. Kontradiksi. Kalau ketika ada cerita yang kontradiksi, maka itu syarat dengan kesalahan. Maka yang benar adalah catatan yang ada di Matius 27 nomor 5. Mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Nah, makanya kalau kita berbicara Ulangan 27, 25, terkutuklah orang yang menerima uang suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa yang makan suap bisa kita lihat di Matius 26 nomor 14 nomor 16. Matius 26 nomor 14 sampai 16 menceritakan Yudas menerima 30 keping uang perak dari imam-imam kepala. Untuk apa? Untuk menyerahkan Yesus. Berarti yang menyerahkan Yesus di sini adalah Yudas. Kenapa dia menyerahkan? Karena dia sudah makan suap. Oke. Sedangkan dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima uang suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa yang terkutuk di sini karena dia menerima uang suap? Terus? Enggak, dijawab dulu, Bang. Siapa yang terkutuk karena menerima uang suap? Itu Yudas, Bang. Yudas. Nah, sedangkan di dalam Galatia 3 sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini, Bang, saya memberi keterangan ke Abang juga. Ya, silakan. Jadi kan Abang buat pernyataan sangat jelas sekali dan sangat jujur sekali. Abang bilang Yudas menyerahkan Yesus ke imam kepala dengan tukar membeli 30 keping perak. Benar ya? Iya. Terus imam kepala mau ngapain Yesus itu? Iya. Dia menerima 30 keping ini untuk kemudian melakukan penangkapan terhadap Yesus. Belum ditangkap Yesus di situ, tapi dia lebih dulu menerima uang suap. Ya, menerima uang suap. Kalau lihat runut pernyataannya Abang, kalau dia menerima uang suap 30 keping perak dari imam kepala, lalu dia menggantungkan diri. Pernyataan menggantungkan diri itu menandakan bahwa dia sedang menggantungkan diri, seperti orang bunuh diri lah. Kata keren. Benar kan, Bang? Bukan begitu, runut ceritanya bukan gitu. Bang, dengar, Bang. Itu peristiwa yang terjadi ketika dia menjual Yesus. Dia mau menyerahkan Yesus ke tangan imam kepala, imam-imam. Itu ceritanya, Bang. Tapi runutannya tidak begitu, saudaraku. Bukan runutnya begitu, Bang. Saya harus mempertahankan itu karena berdasarkan cerita juga di dalam Alkitab begitu, Bang. Jadi setelah menerima uang, lalu setelah menerima uang dia nggak cari Yesus. Yesus tidak dicari lagi, sudah diada di depan situ. Oh, tidak bisa. Dia membawa tentara-tentara Romawi. Anda baca di dalam Matius 19 sampai Yohanes 19 sampai Yohanes 20. Bagaimana kemudian? Penangkapan, Bang, itu sudah peristiwa penangkapannya. Iya, justru itu kan Yudas ikut. Kenapa? Yudas yang membocorkan tempat persembunyiannya. Iya, benar, Bang. Jadi setelah menerima uang, Yudas tidak bunuh diri. Dia membawa orang-orang Yahudi dan tentara Romawi pergi ke padang gurun bernama Efraim. Di sana Yesus sembunyi sama muridnya. Datanglah Yudas bersama prajurit. Ya, benar. Jadi dia tidak langsung bunuh diri. Gitu, saudara. Ada lagi bantahannya? Oke, kita kembali, Bang. Sesuai pernyataan Abang bahwa yang disalibkan bukan Yesus tapi Yudas. Iya, karena yang disalib ini orang terkutuk kan? Iya, orang terkutuk. Iya. Nah, siapa yang terkutuk? Yudas atau Yesus? Yudas. Yudas.
Yudas. Ini bukan Yudas, Pak. Yudas itu. Bang, dengar Bang. Yang disalib itu adalah Yesus. Itu dari peristiwa. Kenapa bisa? Karena pernyataan abang sendiri kan, Yudas sebelum bunuh diri, sebelum menggantungkan dirinya, dia datang membawa pasukan untuk menangkap Yesus. Ya, terus Sedangkan peristiwa penangkapan itu bagian dari proses penyalipan, kan Bang? Benar ya? kenapa? Peristiwa penangkapan Yesus adalah bagian dari proses penyalipan, kan? Betul sekali. Nah, sedang Abang Zuma mengakui bahwa itu bagian dari proses penyalipan. Nah, sekarang Abang Zuma mau mengakui bahwa Yudas yang disalib. Bukannya Abang Zuma yang tidak, Sekarang begini, bukannya Abang Zuma yang tidak logis. Sekarang begini, Bung. Hah? Yudas menerima uang suap. Ya. Oke. Kalau kita korelasikan, kita hubungkan dengan pernyataan itu, Bang. Kalau Abang bilang Yudas yang disalib, maka peristiwa penyalipan Yesus tidak ditulis di situ, Bang. Benar nggak, Bang? Tunggu, ini tulisan ini kapan munculnya? Setelah kejadian atau sebelum? Muncul itu sesudah kejadian, Bang. Sesudah kejadian. Ya. Dikunci di situ. Coba Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 44. Hah? Coba saudara baca. Lukas 24 nomor 44. Ada yang bisa baca? Bunda Rahma bisa baca? Bisa. Tabe? Ia berkata kepada mereka, inilah kita tunggu dulu. Beliau lagi ke perpustakaan. Cuman sayangnya suaranya kecil banget itu Di YouTube gak kedengeran itu cuma. wih, Teman-teman kedengaran nggak suara saudara kita ini? Yang ganteng ini? Kecil. Kecil ya? Enggak, yang di YouTube yang kutanya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang di YouTube, kedengaran suaranya teman kita ini, Melkiom? Jawab dong yang di YouTube, jawab dong. kalau bisa Bang Melki, tolong dibesari suaranya, nggak kenyimak yang saudara-saudara di bawah. Besari dikit Bang, ayo. Udah. Kamu bisa. Hah? Udah, ini sudah besarin. Ya, ini besar ini. Ya, mantap. Itu baru, Bang. Mic-nya yang ke bawah. Oh, Iya. Boleh? baca ya. Iya, silakan. Boleh dibaca, Bang. Ini saya baca Bang ya, Lukas 24:44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Harus digenapi. Jeda lagi dia. Bagaimana? Yang harus tergenapi menurut Yesus tertulisnya di buku, di kitab yang baru akan tertulis atau yang sudah tertulis? Menurut Yesus. Bung? Ya. Menurut Yesus, semua yang kukatakan ini, ya, bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab perjanjian lama atau di perjanjian baru menurut Yesus? Kitab perjanjian lama. Nah, perjanjian lama kan? Ya, perjanjian lama itu berarti kalau perjanjian lama tertulis tentang Yesus, kita lihat Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa yang tidak bersalah ini menurut Abang? Yesus. Yesus. Ya. Siapa yang terkutuk di sana? Yudas itu.
Yudas. Berarti yang disalibkan orang terkutuk kan? Nah, siapa itu? Kalau abang harus tekankan ulang dari tadi ini, saya bingung juga. Abang mutar-mutar di tempat yang sama. Enggak, maksudnya ini kan Pernyataan abang ini sudah mengulang-ulang. Yang pertama, bukan. Anda kan membantah tadi bahwa Yesus harus mati sesuai dengan apa yang ada di Perjanjian Baru. Ya. Sekarang Yesus mengatakan bukan yang sesuai dengan Perjanjian Baru, tetapi sesuai dengan ada di Perjanjian Lama. Terus kenapa Anda mengimani penyaliban itu berdasarkan Perjanjian Baru? Kenapa enggak mengimaninya sesuai dengan Perjanjian Lama, sesuai dengan perkataan Yesus? Runut peristiwanya, Perjanjian Lama itu menceritakan bahwa akan datang seorang raja. Benar ya bang? Di mana itu tertulis? Ada di kitab Yesaya juga ada. Bisa dicek juga. Yesaya berapa? Aku lupa ayatnya bang. Saya baca juga, cuma saya lupa ayatnya. Terus Yesaya 53. Yesus menggenapi itu. Oke, Yesaya 53 ya. Ya. Oke. Dari sebuah peristiwa. Nah, sebelum Yesaya 53, boleh tidak Anda membaca Yesaya 52? Karena itu runutannya berentetan. Yesaya 53 ini dimulai dengan Yesaya 52. Di mana yang diceritakan kemudian Yesaya 53 ini adalah perjalanan yang terjadi terhadap kehidupan Yerusalem. Saya bacakan. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatan seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang akan masuk kepadamu, orang yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang tertawan. Ini Yerusalem. Yerusalem ini bang. Bukan orang di luar Yerusalem ini. Sebab beginilah firman Tuhan. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apalagi urusanku di sini. Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia bermegah diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, akulah dia. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Ia mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, dan mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu, Tuhanmu itu adalah Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka sama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Nah, kita lihat di Yesaya 53. Karena itu adalah lanjutan dari Yesaya 52. Di dalam Yesaya 53, siapakah yang percaya berita yang kami dengar? Kan tadi dikatakan, membawa berita gembira dan membawa damai sejahtera. Dikatakan begini, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita keselamatan dan berkata kepada Sion, Elohim itulah Rajamu. Dengarkan suara orang-orang yang mengawal reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Kita lihat Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan telah dinyatakan? Sebab taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita, ini kita siapa? Memandang dia. Ini kita siapa di sini? Bisa nggak orang Roma masuk di sini? Kristen pertama masuk di sini? Bisa nggak Kristen pertama, yaitu Katolik, Roma Yunani penyembah dewa-dewa Zeus, Hercules masuk di sini? Kata kita di sini boleh nggak? Jadi lagi dia. Boleh nggak saudaraku? Orang Roma Vatikan, orang Yunani penyembah dewa matahari, penyembah roh-roh ini masuk ke sini? Sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak. Sehingga kita menginginkan, kita siapa? Orang Roma masuk di situ. Orang Yunani masuk di sana, pemakan babi. Sedangkan di Yesaya 52 dikatakan orang-orang yang tidak bersunat tidak
tidak boleh masuk ke Yerusalem. Bagaimana ceritanya kita kok tiba-tiba orang Roma Yunani masuk di sini? Jangan kepedean orang Kristen Indonesia. Kalian itu 2000 tahun baru muncul. Yang diceritakan dulu ini adalah Kristen abad mula pertama, yaitu Roma Yunani, sang penyembah dewa-dewa. Apakah penyembah dewa-dewa manusia pemakan babi tidak bersunat ini masuk di sini? Sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, siapa kita? Parah kali Kristen Indonesia ngaku-ngaku dia di situ. Sedangkan Romawi sebagai penyembah pagan, penyembah Yesus pertama tidak boleh masuk di sini karena mereka adalah orang najis. Di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Orang kafir. Lalu bagaimana mungkin orang Kristen bisa masuk di sini di kitabnya orang? Merasa. Orang Kristen merasa di sini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Roma Yunani masuk di dalam kitabnya orang Yahudi bersama-sama dengan Yahudi dan mengatakan kita. Waduh, saya jadi nggak enak ini saudara. Jadi kalau ini itu gugur ya, karena tidak mungkin orang Roma Yunani masuk di dalam kitabnya orang Yahudi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda kabur. Telah berpulang ke rahmatullah. Lari nanya orang. Dia apa? Kita harus menyampaikan kebenaran. Pencandu kok. Dia apa? Kebenaran harus disampaikan meskipun pahit karena kita menyayangi mereka. Bayangkan 2000 tahun diperbodoh untuk kemudian menyembah kepada Yudas. Masa nggak ada ibahnya kita ini sebagai orang Muslim yang diajarkan rahmatan alamin, mengajarkan mereka sebagai rahmat. Kan tadi saya udah santun kan, abangku yang paling ganteng kan udah aku bilang gitu. Bayangkan saja nih bang, bayangkan saja ini sahabat-sahabatku, hanya gegara 30 keping uang perak aja, seorang nabi Tuhan yang dikasihi kemudian rela dibunuh. Apa iya? Coba kita lihat apa yang terjadi. Dikatakan di dalam Mazmur 37:8, Tuhan mencintai hukum, tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Mereka orang yang dikasihi akan dipelihara kemudian. Bang Juma, ya silakan. Stop. Jangan berlebihan membual dengan kata-kata manismu. Apa? Saya membual apa? Jangan membual bang. Saya membual apa? Dengar bang. Abang harus dengar. Iya. Pernyataan abang itu berlebihan. Yang pertama, abang mengatai Kristen pagan. Lah memang pagan. Oke. Menyembah berhala. Sekarang saya tanya sama abang. Sekarang saya tanya abang. Batu Ka'bah itu siapa yang menyembah Hajar batu? Aswad? Siapa yang menyembah batu? Siapa yang menyembah batu? Dengar bang. Hajar Aswad. Siapa yang menyembah batu? Kalau enggak usah, saya udah tahu ajaran Kristen itu didoktrin begitu. Sekarang saya tanya, siapa yang menyembah batu? Ka'bah itu siapa? Itu Ka'bah arah ibadah. Apakah karena Anda sabar? Gereja Anda, jujur sama saya. Di gereja Anda, di depan gereja Anda itu ada rumah penduduk, betul? Ada. Benar. Ada toilet nggak di situ di depan? Tidak ada gereja di depan gereja di rumah penduduk yang ada di depannya rumah, ada nggak rumah-rumah mereka itu ada toilet? Ada bang, ada. Menghadap ke sana enggak Anda kalau ibadah? Kita menghadap altar bang. Iya, di belakang altar itu ada nggak toiletnya rumah penduduk? Ada, tapi di dalam rumahnya. Apakah itu berarti Anda menyembah toilet? Karena Anda menghadap ke sana. Sorry bang. Kita posisi dalam rumah bang, bukan menyembah ke. Ini di rumah saya. Dasar sampai ke Ka'bah itu berapa rumah yang harus saya lewati? Apakah karena Anda beribadah di gereja menghadap toilet, Anda dikatakan menyembah toilet? Bang, suaramu terlalu keras bang. Oh memang. Suara saya. Memang. Mikir saya nggak mengerti bang. Sekarang begini, ketika Anda beribadah di gereja, Anda menghadap ke pendeta, betul? Menghadap ke altar.
Menghadap ke pendeta, Tabernakel, betul? tempat suci. Pendeta ada di depan, betul? Ya, Pendeta punya batu nggak? Batu sakar. punya. Anda menghadap ke dia. Apakah boleh saya katakan Anda menyembah batu sakar pendeta? Sorry bang, kami datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Ya, iya, kata Anda yang dihadapi itu, yang di hadapan kita itu arah ibadah itu Tuhan kan? Karena kami mengarahkan wajah kami ke Ka'bah, di situ ada batu Hajar Aswad. Anda menuduh kami menyembah Hajar Aswad. Anda setiap ke gereja, Anda itu menghadap ke pendeta. Pendeta punya batu sakar. Boleh nggak saya pinjam kalimat saudara? Anda menyembah batu sakar pendeta. Bagus kalau laki-laki. Kalau perempuan pendetanya gimana? Anda menyembah kacang sembunyi. Tempe. Malah saya. Jadi nggak boleh Anda saya mengatakan Anda pagan. Kenapa? Karena Anda menyembah dewa matahari. Makanya ibadah Anda itu hari Minggu, Sunday. Dengar bang, Saya dengar setiap Anda bicara. Silakan. kalau saya menyembah pagan, berarti saya tidak pernah berdoa menyebut nama Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam yang dipakai oleh terjemahan Indonesia. Harusnya, saudara, harusnya kalau Anda jujur, ini saya katakan kepada saudara ya, kalau Anda jujur menyembah Tuhan, kata Tuhan dalam bahasa Yunani itu bukan theos, tapi arkontas. Sedangkan kitab saudara dalam bahasa Yunani penuh dengan kata theos. Coba Anda cari bahasa Yunaninya dewa apa? Yang ada di sini, yang ada di sini semua Theos. kita. Apa bahasa Yunaninya dewa? Theos. Theos. Apa bahasa Yunaninya Tuhan? Arkontas. Coba cari bahasa Yunaninya Tuhan apa? Kontas. Arkontas. Bahasa Yunaninya dewa? Theos. Yang tertulis di original teks kitabnya orang Romawi Yunani pertama kali dalam bahasa Yunani, Theos atau Arkontas? Arkontas. Theos. Kenapa jadi Arkontas? Di dalam kitabnya orang ya Kristen Romawi Yunani yang tertulis Theos atau Arkontas? Theos, sorry. Theos. Theos sama dengan Dewa. Dewa. Penyembah dewa adalah penyembah Pagan. Kami mau menyelamatkan saudara, bukan menghina. Kamu bukan Tuhan bang. Saya memang bukan Tuhan, betul. Tapi sebagai saudara yang menganggap Theos sama dengan Allah, dewa sama dengan Allah, itu kami tolak. Kami nggak mau. Jadi kami yang satu kali mendayung, 2-3 pulau kami terlampaui. Anda meninggalkan pengajaran Allah sama dengan Theos, Anda juga meninggalkan Theos itu adalah Allah, dan hentikan menyebut paganisme agama Anda dengan penyebutan Allah atau Allah atau Allah. Hentikan. Sebutlah Theos atau Yahweh. Baru kita tidak perlu diskusi. Selama masih ada kata Allah yang adalah Theos di aslinya, kami tak akan pernah terima itu, Bung. Wow, keren sekali bang ya. Iya. Di luar sana, di luar Indonesia, dengar, di luar Indonesia tidak ada orang Kristen mengenal nama Allah. Hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mereka ingin menyesatkan dengan cara menipu umat Islam awam. Oh, di kitabnya orang Kristen, nama kitabnya Alkitab Taurat. Oh, Tuhannya, Allah juga tahu di dalam. Ada juga kata Nabi, ada juga kata Rasul di dalam tahu. Ada kata Roh Kudus tahu. Ada awal, ada akhir, ada iman, ada wahyu juga ada. Ada juga kata malaikat, ada juga kata iblis, ada kata setan, syafaat, berkah, ada juga kata salib. Oh, Kristen dan kita sama aja. Ya udah murtad aja deh. Itu tujuannya kitab Anda menyusup masuk ke tubuh Islam. Sementara Theos itu dewa, Arkontas itu Tuhan. Nah, ini Anda hanya korban. Korban dari mana? Korban dari penjajah Belanda dan Portugis. Islam saja muncul di 600 tahun bang. Yes, itulah anehnya. Islam muncul di tahun 600 sekian. 600 Kristen sekian. muncul di abad keempat. Tapi lucunya, Kristen justru meniru yang belakangan muncul. Keren sekali ya bang ya.
Ya saudaraku, itulah fakta. Tuhan Anda dalam original teks itu Theos. Harusnya kalau Al-Quran ini bukan kalamullah, bukan firman Allah, Al-Quran meniru kitab saudara. Tapi faktanya kitab saudara niru Al-Quran. Wah, miris juga ya. Iya bang. Muncul belakangan aku dibilang kita tiru lagi. Lah faktanya? Faktanya apa bung? Faktanya apa? Kami yang meniru kitab Anda atau Anda yang meniru kitab kami? Faktanya dulu, kita cerita fakta dulu nih. Kamu yang meniru kitabnya kami. Tolong tunjukkan di mana kitab saya meniru kitab saudara. Tunjuk. Oke. Coba sebutkan nama nabi situ, Bang. Loh, nama nabi yang ada di Al-Quran itu Musa. Ada di kami juga. Musa aslinya apa namanya? Musa atau Moses? Moses. Moses di Alkitabnya kita. Nah, terus kenapa kamu menyebutnya Musa? Musa, Adam, Nuh. Saya tanya dulu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Musa ini ditulis dengan nama apa? Moses. Dengar. Moses. Bang, kita sebut satu-satu, Bang. Moses. Dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil secara tidak sah, nama Nabi Musa itu Moses. Kalau Terus- klaim, dengar, Bang. Terus kenapa kitabmu menulisnya Musa? Niru di mana? Kalau Al-Quran. ceritanya kan saling tuding, artinya kan Enggak. Kitab Yahudi Musa atau kamu Moses? pencuri dari Gue tanya dulu. Israel, Kitabnya orang Yahudi Musa atau Moses? Halo, Bang. Iya, ku tanya dulu. Di kitabnya orang Yahudi Musa atau Moses? Kepentok kepalanya waktu ini. Musa atau Moses? Di kitabnya orang Yahudi Musa atau Moses? Jawab bro, Moses. Jawab. Moses. Oh ya. Moses. Kitabnya umat Islam Musa. Kitabmu? Musa. Iri. Niru siapa? Kau niru siapa? Islam niru siapa juga? Bukan niru Loh. Moses juga. Lah, Kenapa tertawa? loh, Kenapa saya tertawa? tanya, kitabnya orang Yahudi tertulis siapa? Moses. Iya. Kitabnya umat Islam Musa. Kitabnya Kristen tertulis apa? Musa. Kenapa Anda menulisnya Musa? Dari mana ambil Musa? Nyolong. Tertulis begitu ya? Tolong. Dari mana Anda mengambil kata Musa? Anda kan menuduh tadi nama-nama. Makanya aku tanya. Hati diskusi dengan Bang Suma. Di bahasa Indonesia kan tahu di bahasa Indonesia kan. Nah, bahasa Indonesia dari mana sumbernya? Musa, kalau dia menggunakan bahasa Indonesia berarti lebih dulu Al-Quran. Bahasa Indonesia muncul nanti kapan? Sedangkan bahasa Al-Quran Musa itu 1400 tahun silam. Nyuruh. Anda yang niru atau kitab saya yang niru? Jujur. Mengaku mau kena, kau yang tanda tangani proklamasi. Masih mau datang besok? Hancur kepalanya ini waktu ini, hancur kepalanya ini. Saya udah bilang, saudara. Akan pernah hancur. Sekali ku berdiri, tetap ku berdiri, Bang. Ya udah, sekarang kau jawab, siapa yang meniru kata Musa? Sekarang saya tanya Abang juga. Loh, Kalau- jawab dulu. Siapa yang meniru kata Musa? Kata Musa. Melchior, mengaku saja bahwa kau yang tanda tangani proklamasi, mengaku saja. Ayo saudaraku, ayo. Jujur kita. Kita disimak 3.000 orang lebih. Di channelku juga 3.500 kurang lebih. Ayo. Susah, Kristen disuruh jujur Kita susah. diartikan, kan Moses diartikan ke bahasa Indonesia Musa ya. Ayo. Itu kan perjalanan Musanya itu di Berarti kitab Anda yang meniru Quran. sorry. Dari mana? Enggak ngaku. Dari mana kata Musa kamu ambil? Kenapa ngaku? Karena Dari mana kata Musa saudara ambil? Dari mana? dari kitab perjanjian lama, Bang. Perjanjian lama tertulis apa? Moses Kenapa jadi Musa di kitabmu? diartikan ke bahasa Indonesia, Bang. Orang Indonesia dari mana kenal kata Musa? Wah.
muter-muter juga. Sedangkan Islam juga seperti juga ya. Enggak, orang Indonesia. Al-Quran. Orang Indonesia Dari mengenal Al-Quran kata dan Musa Allah. dari mana? Al-Quran. Ingat, Indonesia agama tertua adalah Hindu. Di Hindu tidak ada nama Musa. Ayo, dari mana orang Indonesia mengenal dan menyadur kata Musa? Al-Quran. Susah Kristen jujur ya. Susah. Kenapa nggak dijawab jujur aja bang? Sudah lebih dulu Kristen bagaimana bang? Malik kalau jujur. Bang, jujur itu tidak membuatmu mati mendadak, Bang. Kalau lebih duluan Kristen, oke. Tapi di Yunani, di barat sana, apesnya tidak menggunakan kata Moses, tapi Musa. Sementara kata Musa itu hanya ada di Al-Quran. Kenapa kemudian kitab Anda latah ikut-ikutan menyebut kata Musa? Kenapa nggak Moses? Nah, berarti kitab Anda benar pertama lebih dulu datang, tapi meniru buku kitab sucinya umat Islam yang datang belakangan. Artinya kitabmu itu meniru kitab yang baru muncul di abad ke-7. Lucu kan? Menandakan bahwa kitabmu tidak punya jati diri, tidak punya harga diri. Alias maling. Maling. Wow. Dan tidak mandiri. Jujur acur, nggak jujur ancur. Baju kena mundur kena dong. Iya. Makanya saya bilang Melkior, Ya. mengaku muka saja aku yang tanda tangani proklamasi itu. Kenapa teman aku kita ya? Karena Enggak kan ada ceritanya gini. Anak ditanya di rumah sekolah, "Hei kamu, Yud." "Ya, Pak Guru." "Coba kau tanda tangani, coba kau jujur jawab yang benar. Jangan-jangan kau nak belajar lagi." "Iya, Pak." "Siapa yang tanda tangani Super Semar?" "Jawab." "Dari tadi kau main aja di belakang." Apa kata si Yudi ini? Sumpah ke kodong, Pak. "Bukan saya, Pak. Serius, bukan saya yang tanda tangani Super Semar." Sambil dirangis kan, "Kenapa saya? Bukan saya yang tanda tangani Super Semar. Betulan, bukan saya. Saya serius ini bukan saya, Pak, yang tanda tangan." Jadi sang guru ini sabarkan. Melki mitu ditanya. Ceritanya begini, ditanya sama gurunya, saya kasih ke pelajaran ngaco. Siapa yang tanda tangan proklamasi? Pulang ke rumah ditanya mamanya. "Mama, siapa yang tanda tangan proklamasi?" "Nah, aku tahu juga itu, Nak." Tanya lagi bapaknya, pusing, Nak. "Mengaku mau saja, Nak. Kau yang tanda tangani." Besok datang ke sekolah. Datang ke sekolah. "Bagaimana, Cok?" Bu, coba aku tahu, Bu. Saya yang mengaku, Bu. Saya yang tanda tangani proklamasi." Begitu. Kalau saya versinya beda kan, dah. Jadi begitu ditanya di sekolah, "Yuk, siapa yang tanda tangan itu?" Bukan saya, Bu. Bukan saya, Pak. Bukan. Serius, Kak. Saya kodong tidak pernah tanda tangan. Saya tidak ngerti. Bukan saya yang tanda tangan. Jadi gurunya ngambil kesimpulan, ini anak pulang ke rumah belajar apa? Ini orang tuanya tidak pernah ngajarin. Begitu dia pulang sekolah, waktu pulang sekolah, guru singgah di rumahnya. Saya harus ketemu dengan bapaknya dan mama ini anak. Begitu datang, tok 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 tok. Pak Guru masuk, duduk Ki. Duduklah Pak, silakan. Mana Yudi, Pak? Ada. "Yud, sini Yud, ada gurumu datang." Dikasih duduklah si Yudi. Pak Guru bilang gini, "Pak, Ibu, tolong kalau Yudi pulang sekolah agar diajarin, dibimbing. Karena pelajaran yang sangat sederhana saja dia tidak bisa jawab." Apakah memang kita tanya kepada dia, Pak Guru? Ini mama sama bapak bersamaan bertanya. Jadi bapaknya, Pak gurunya mengatakan, "Masakan iya, Bapak, Ibu, saya tanya, siapa yang tanda tangani Super Semar? Masa dia tidak tahu jawabannya?" Langsung bapaknya sama mama nyeletuk, "Yud, kau jujur saja, nah. Kalau memang kamu yang tanda tangani itu Super Semar, jujur saja. Kasihan gurumu itu datang jauh-jauh ke rumah hanya untuk tanya kejujuranmu. Kalau memang kamu yang tanda tangan, tidak apa-apa. Guru tidak akan menghukum kamu." Jadi gurunya bilang apa? "Baiklah Pak, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sama-sama dong pala. Ternyata bapak sama orang tua dengan anaknya ini sama-sama kardoba. Sama-sama nggak tahu. Akhirnya bapaknya buru-buru pulang.
Kenapa gurunya pulang? Karena dia takut terjangkit ketululan dari keluarga tersebut. Tapi bukan Melki toh, bukan Melki tahu. Bukan Melki, Bukan itu Melki. Bukan, kan? Bukan jadi Melki. kita Melki, bukan. Tangganya itu. Kamu jujur saja, Baco. Siapa yang tanda tangan itu? Kalau kamu nak katakan sama gurumu, jangan kau sembunyikan. Kita berdosa sama guru kalau kita bohong. Kau ngaku, bukan saya, Pak. Akhirnya bapaknya pukul meja. Memang kau itu susah diajarin. Masa kayak gini aja kamu mau bohong? Pak, saya permisi dulu pulang, Pak ya. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, lanjut. Kenapa Bagaimana, Bung? Melki udah paham Oke, Bung. bahwa Bible itu banyak mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran, banyak mencaplok. Oke. Saya belum mendalami tentang ilmu perbandingan ya antara Bible sama Al-Quran ya, Bang ya. Artinya saya kalau baca sepintas saja mungkin saya bisa pahami juga, Bang. Halo. Iya. Oke. Oke, Bang, kita ini sedikit sebut-sebut ya. Nabi Adam, Nabi Nuh. Halo? Iya, lanjut. Lu juga nggak ada dia Noah kok. Nabi Nuh semua kan ada kesamaan ya dalam Al-Quran ya. Cuma perbedaan pas di ujungnya kelahiran itu kelahiran di bawah pohon korma. Sedangkan di Alkitabnya kita tertulis di kandang domba. Kenapa ya bukan yang berilmu naik itu diskusi ya ini? Aduh. Selamat pagi. Boleh saya bantu kawan saya itu? Oh dokter Adi. Sama muter-muter tadi Pak Dokter. Pagi Pak Tuh, ini Pak Juma. Dokter ya. Ya, pagi. Pagi. Ya, saya dari tadi saya memantau. Boleh kita bahas beberapa ayat yang telah dipantau tadi? Boleh. Baik, mohon izin Pak Melkior. Pak Handi, terima kasih Pak Handi. Pak Juma, Ya. di Lukas 1 ayat 1 sampai 4 itu ada banyak orang menulis berita. Terus? Sumber berita itu dari malaikat, dari penglihatan Tuhan yang disaksikan oleh saksi mata. Contoh, Maria adalah saksi mata yang menerima pesan dari malaikat Gabriel. Lalu para gembala di padang juga saksi mata yang menerima pesan dari malaikat Gabriel. Saksi mata para gembala menyaksikan apa yang dikatakan malaikat kepada seluruh orang pada zaman itu. Makanya banyak orang menulis berita. Berita itulah yang diselidiki oleh Lukas kepada saksi mata itu. Lukas menyelidiki kepada Maria, kepada para gembala, benar nggak kejadian itu? Jadi yang ditulis Lukas adalah perkataan malaikat kepada Maria, perkataan malaikat kepada para gembala. Itu di kitab Injil Lukas. Di Kisah Rasul, apa yang dikerjakan Yesus dan yang diajarkan Yesus, itulah yang ditulis oleh Lukas berdasarkan saksi mata. Saksi mata itu adalah Saulus di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 8, dan saksi mata itu Ananias murid Tuhan di Kisah Rasul 10 di Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18.
Jadi firman Tuhan datang kepada Ananias melalui penglihatan bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja Israel, kepada orang-orang Israel. Saksi mata inilah menceritakan kepada banyak orang. Orang banyak itulah yang menulis berita. Berita itulah yang diselidiki Lukas. Itu untuk wartawan yang dibilang Pak Juma. Lalu mengenai Galatia 3 ayat 13, Yesus itu telah menebus dari kutuk hukum Taurat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mati di kayu salib. Saya baca ulang. Galatia 3 ayat 13 saya baca. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus itu menebus orang yang terkutuk. Yang terkutuk itu di Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan. Di Ulangan 21 ayat 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi yang mati terkutuk itu adalah orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Contoh, Pak Melkior ini melakukan perbuatan melawan hukum Taurat, dia dihukum mati dan digantung. Tetapi datang Yesus menggantikan beliau ini. Sehingga Yesuslah mati di kayu salib menggantikan Pak Melkior. Itu. Lalu di Ulangan 27 ayat 25 yang... Cukup dulu dok, jangan terlalu banyak data dok. Biar Ya, data itu sudah saya catat tadi. Dari catat saya luruskan. Jadi Ulangan 27 ayat 25. Sebentar Pak Andi. Ini tentang terkutuk ini. Yang terkutuk, Ulangan 27 ayat 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Lalu tadi Pak Juma mengatakan di Matius 27, saya catat Pak Andi, tadi Pak Andi juga menyela agar saya menyimak, makanya saya catat. Matius 27 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Pada waktu Yudas menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi di situ dan menggantungkan diri. Di ayat 5, Yudas Iskariot sudah gantung diri. Di ayat 11, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepada engkau raja orang Yahudi. Artinya, Yesus belum disalib, Yudas sudah digantung diri. Artinya, yang digantung di kayu salib itu adalah Yesus, bukan Yudas. Karena Yudas sudah gantung diri sebelum Yesus disalib. Ada sebenarnya banyak ayat-ayat ini Pak Handi yang saya catat. Bagaimana Pak Juma menafsirkan dengan penafsiran sendiri. Ya, jadi Pak Juma, Bapak memahami dengan pemahaman sendiri, dengan penafsiran sendiri. Sehingga saudara saya Pak Melkior yang memahami secara permanen
yang seharusnya dipahami, tetapi karena kekurangan kata-kata sehingga beliau kewalahan. Moses terakhir ini. Moses itu adalah bahasa Inggris. Di KJV Moses, di LAI Musa. Kenapa LAI menafsirkan menjadi Musa? Karena Perjanjian Lama itu bahasa asli original teks Bible itu bahasa Ibrani. Perjanjian Baru bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Belanda, dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu tinggi, Melayu rendah, baru ke bahasa Indonesia. Itu terjemahan itu. Itu yang terakhir Pak Handi. Jadi banyak lagi ayat-ayat yang sebenarnya saya catat tadi. Dan kalau saya luruskan tadi, banyak ayat itu dipahami secara sepihak. Sama seperti di Yesaya 51 ayat 23 tadi ditampilkan, tapi saya mencatat di sini ada Yerusalem atau kota Yerusalem di Yesaya 51, itu paralelnya di Wahyu 21 ayat 2, yaitu Yerusalem baru atau kota kudus yang turun dari Allah, turun dari sorga. Ya, silakan Pak Juma diklarifikasi. Banyak lagi ayat-ayat yang saya catat tadi. Dari jam berapa tadi saya nyimak dan saya catat semua pernyataan-pernyataan itu. Silakan Pak Juma. Oke. Yang mana saya harus bahas ini tentang kitab Anda yang adalah surat kabar atau yang mana ini? Terlalu panjang kali. Kalau bukti bahwa surat Anda itu surat kabar, simpel aja ya. Nanti nggak usah ngambil lagi ya. Saya hanya memberikan jawaban, sanggahan, pertanggungjawaban terhadap perkataan saya. 2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Di tengah-tengah Yerusalem akan muncul nabi-nabi palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Memasukkan kemana? Ke pengajaran tubuh ajaran Bani Israel para nabi. 1. Yang kedua, pendiri agama saudara berteriak di dalam Galatia 1 nomor 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berpaling kepada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memperbalikkan Injil Kristus. 2. Paulus kepanasan karena Injilnya banyak saingan. Ternyata surat-suratnya itu banyak saingan dari Injil-Injil lain. Makanya Lukas pun tidak mau kalah. Lukas juga menulis dan dituliskan hanya kepada satu orang saja, yaitu Theophilus. Bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada Kristen, tapi kepada satu orang saja bernama Theophilus. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu Theophilus, supaya engkau Theophilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini surat Lukas, wartawan Lukas ditulis hanya untuk satu orang, Theophilus. Jadi Anda belajar lagi, jangan hanya karena kita dokter Anda tidak mau belajar. Kemudian semua surat Paulus, apapun itu, ditulis untuk oknum-oknum tertentu, bukan untuk orang Kristen yang ada di Indonesia, tapi hanya untuk oknum-oknum tertentu. Timotius untuk Timotius, Galatia untuk orang yang ada di Galatia, Filemon untuk orang yang ada di Filemon, orang yang bernama kemudian Filemon, dan seterusnya. Tidak ada itu surat-surat Paulus itu ditulis untuk seluruh umat manusia, tidak ada. Itu hanya untuk orang. Tapi itu hanya renungan buat saudara supaya mudah-mudahan Anda bisa sehat. Terus kepada Pak Dokter ini yang ilmunya masih jauh nihil, jauh sekali, tak ada kebenaran dalam otaknya. Kemudian saya ingin bertanya kepada seorang dokter, ketika Yesus berkata di dalam penyelidikan Lukas yang dituliskan kemudian untuk Theophilus, apakah Anda percaya ketika Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab para nabi, yaitu kitab Taurat, kitab kitab Mazmur? Sekarang saya tanya kepada saudara sebagai dokter yang sok-sok lebih pintar daripada teman kita yang tadi. Kutanya sama saudara sekarang ini, pertanggungjawabkan titel Anda. Aku Yesus
berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa harus tergenapi yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam kitab Mazmur? Karena jangan sampai saya tunjukkan nanti bahwa bukan Yesus yang disalib, Anda mewek, Anda lari kemana-mana. Saya tanya dulu, Anda percaya data ini? Kalau Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang ada di Mazmur, Anda percaya? Percaya. Percaya. Ada enggak Yesus pernah mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis di kitab Perjanjian Baru? Ada enggak? Bukan kitab Perjanjian Baru. Jadi Saya tanya, yang tertulis tunggu Pak Dokter, tunggu. Saya tanya, Yesus mengatakan harus tergenapi tentang dia yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke, Anda percaya. Sekarang ada tidak Yesus mengatakan, inilah perkataan yang kukatakan kepadamu wahai murid-muridku, ketika aku masih bersama-sama denganmu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Galatia, di dalam kitab Roma, di dalam kitab Efesus, dalam kitab Lukas, Markus, Matius. Ada nggak Yesus pernah mengatakan itu? Bukan seperti itu. Ada tidak? Tidak seperti itu. Saya tanya, ada tidak? Tidak ada. Tidak ada, bagus. Jadi tentang penyaliban Yesus itu tertulis di mana? Di Perjanjian Barukah yang harus digenapi atau di Perjanjian Lama yang harus digenapi? Jawab. Baik, saya jawab karena dari tadi banyak ini saya catat. Mulai Saya mana tanya, saya catat? simple aja Pak Dokter. Saya Baik. tanya, menurut Yesus tentang penyaliban, Baik. ini yang harus tergenapi cerita yang ada di Perjanjian Lama atau cerita yang ada di Perjanjian Baru? Jawab. Oke, di Lukas 24, tunggu dulu. Kan Lukas 24. Kita bisa bicara. Pak Jumat kan tanya di Lukas 24. Jadi saya jawab di Lukas 24 di kitab Lukas. Di kitab Lukas ada tertulis, ya kan? Ada tertulis. Lukas 24 tertulis ini Apa tuh? Apa? 44. Kan Pak Juma kan tanya 44. Saya baca 44. Silakan. Oke. Silakan. Saya bacakan di Lukas 24 ayat 44. Iya. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kalau kita turun ke ayat 27, hal yang sama terjadi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi-Nabi. Kalau di Yohanes 5 ayat 46, apa yang ditulis oleh Musa, saya bacakan. Apa yang ditulis Musa tentang aku? Sebentar, Yohanes 5 ayat 46 saya bacakan. Yesus mengatakan sendiri, mengakui bahwa Musa menulis tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 46. Ini nggak ada hubungannya ini. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Lalu di Lukas 24 ayat 46, masih di Lukas ini perkataan Yesus. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari ketiga bangkit pada hari ketiga. Itu tertulis di mana? Di Lukas 9 ayat 22. Saya baca Lukas 9 ayat 22. Ini data di Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22 tertulis, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tertulis juga di Matius 16 ayat 21, tertulis juga di Markus 8 ayat 31. Demikian. Oke. Ketika Anda mengurai Lukas 46, Anda harus mengambil data dari empat-empatnya. Saya tadi mengira Anda itu akan menunjukkan data pengakuan Yesus bahwa harus tergenapi apa yang tertulis di kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Ternyata nggak ada.
Ada tertulis demikian. Mesti Anda baca dari data 44-nya. Harus tergenapi tentang aku di dalam Taurat. Mana di dalam Taurat dia mati bangkit hari ketiga? Baik, saya jawab ya. Ya, Jadi silakan. yang tertulis di Lukas 22 ayat 44 itu yang ditulis di Taurat Musa, di kitab para nabi dan kitab Mazmur itu ada tentang sebelum dia lahir, saat dia lahir, ketika dia mengajar, ketika dia mati. Itu. Tetapi ketika dia akan mati dan bangkit itu tertulis di kitab apa? Di kitab Injil, di kitab Injil Matius, Markus dan Lukas. Di mana Yesus menyebut kitab Lukas? Di mana? Nah, kan Yesus berkata sebelum Yesus mati di Lukas 9 ayat 22 tertulis. Saya bacakan, saya udah bacakan tadi. Perhatikan baik-baik. Lukas 9 ayat 22, kan ini masih di Lukas ini cerita. Tadi Pak Juma kutip Lukas, saya kutip Iya. Saya tanya, saya langsung aja ke pokok poinnya, Pak Saya Dokter. saya baca. Poinnya saya aja baca langsung. Poinnya Ini aja poinnya, langsung. Saya baca poinnya. Di mana? Lukas 9 ayat 22 tertulis seperti ini. Lukas 9 ayat 22. Oke, sebentar. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu perkataan Yesus sebelum Yesus disalib. Oke, sekarang tunjukkan di dalam Taurat. Tertulis di mana ini? Bukan di Taurat. Loh. Yang tertulis di Taurat itu Lukas tentang 24. kelahiran. Lukas 24. Makanya Semuanya. Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri. Nggak bisa. Harus Pak semua Juma memahami dengan pemahaman sendiri, nggak nyambung Pak. harus Ya, digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Tunjukkan. Ya, yang ada tertulis mengenai Yesus di kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur sudah. Mana Tetapi tertulis tentang mati bangkit pada ketiga? Mana? Tentang bangkit pada itu tertulis di Lukas 9:22, di Matius, di Markus tidak 8. tidak disebutkan di Tidak kitab ada Lukas. dikatakan. Tidak Yang disebutkan ada di dikatakan. Taurat. Yang disebut Juma, Taurat. Pak Juma, tidak ada tertulis dikatakan Anda mulai miring. bahwa di kitab Musa, di kitab para nabi dan kitab Mazmur aku disalib, bukan seperti itu katanya. Berarti tidak ada. Apa? Lukas ini ngarang Coba. dari mana? Coba Lukas ini ngarang dari mana? kita baca tadi ya ini. Saya tanya, Hai Lukas Theophilus yang ngarang mulia. dari mana? Hai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita. Saya Banyak tanya, orang. nggak usah kayak gitu-gitu kali, Pak Dokter, nggak usah membodoh-bodoh kali orang. Saya tanya, di mana tertulis tentang Yesus yang harus digenapi sesuai dengan pengakuan pengarang Lukas, dia harus mati bangkit pada ketiga. Tunjuk di mana di Taurat. Baik. Saya bukan di Taurat. Jadi Ini yang Yesus di Lukas mengatakan ini- di Taurat atau di Lukas? Baik, saya baca ulang di Lukas 24 ya, biar kita pahami sama-sama. Lukas 24 ayat 27 dulu. Lalu ia Nggak usah ke menjelaskan 27, kepada itu sudah mereka. jelas. Apa? Kalau Anda membawa Sebentar Lukas dulu. 24, 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Apakah Lukas Baik. nabi? Tanya dulu. Apakah Lukas itu- nabi? Bukan, Nabi itu bukan. Musa Berarti- sampai Yohanes Pembaptis. Tidak ada Nabi setelah Yohanes Pembaptis. Pak Dokter, berarti Ya, Pak kalau Juma. dikatakan segala kitab Pak nabi-nabi, jangan Anda bawa kitab Lukas. Kalau Lukas bukan nabi, Pak. Kan yang Pak Juma baca kan kitab Lukas. Iya, itu kan ku bilang wartawan tadi. Wartawannya Saya sudah mengatakan melalui penyelidikannya, Yesus berkata bahwa Lukas mengatakan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa sampai segala kitab nabi-nabi. Pertanyaan saya, kenapa Anda membawa surat kabar? Sementara Yesus mengatakan tergenapinya itu tertulis tentang dia mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Sejak kapan catatan wartawan disebut kitab nabi? Baik.
Pak Juma kan memahami itu wartawan. Saya memang sudah wartawan. jelaskan. Lalu apa, Nabi? Malaikat Gabriel. Jadi Lukas itu Anda akui nabi? Lukas itu murid Yesus dari 70 Nabi atau yang lain. bukan? Nabi atau bukan? Bukan nabi. Ya Utusan, udah, dia jangan kau utusan. bawa, Dia murid. jangan kau bawa, Apostel. jangan Apostel. kamu bawa, Pak Dokter, jangan kamu bawa buku-buku yang menceritakan Yesus mati bangkit hari ketiga. Karena Yesus tidak bercerita tentang buku-buku itu. Yesus cerita dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Seorang dokter nggak paham ini, lucu ya. Ini yang harus tergenapi kitab Nabi Musa sampai kitab para nabi-nabi. Yang Anda bawa sekarang ini dengan simbol kekristenan Anda adalah buku-buku dari wartawan tadi. Itu nggak dianggap sama Yesus. Apa? Anda nggak paham? Anda lagi bawa Yohanes 5 nomor 46. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Mana di sini? Sebab jika kamu percaya kepada Lukas, tentu kamu juga percaya kepadaku. Sebab Lukas menulis tentang aku. Mana? Ini Musa nih. Jadi Musa, Pak Dokter, yang harus menjadi rujukan. Tunjukkan ke saya di mana Yesus diceritakan di kitab Musa bangkit pada hari ketiga, di mana? Baik, saya jawab dari Silakan. awal bahwa Lukas itu kan menyelidiki yang ditulis banyak orang. Sumber beritanya dari sorga, yaitu malaikat. Jadi firman Tuhan datang kepada Maria, diceritakan kepada banyak orang. Orang banyak itulah membuat berita. Berita itu yang diselidiki dan dibukukan kembali. Yang kedua, malaikat berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Juru Selamat Tuhan. Setelah itu mereka cek ke TKP. Dan setelah melihat Yesus lahir, maka para gembala menceritakan kepada banyak orang. Banyak orang itu menulis berita. Berita itulah yang diselidiki oleh Lukas, berita dari sorga. Ada Lalu nggak Yesus? Ananias murid Tuhan mendapat penglihatan, mendapat firman Tuhan melalui penglihatan, sama seperti Saulus. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan dari Tuhan, sehingga tulisan-tulisan Paulus adalah berasal dari Tuhan dan diakui oleh Petrus murid Yesus bahwa banyak yang sukar dipahami. 2 Petrus 3 ayat 15-16 bahwa Apa ini? tulisan-tulisan Paulus adalah dari Tuhan. Pak, ada nggak di situ tadi Yesus mengatakan harus tergenapi di tulisan-tulisan pengarang wartawan ini? Ada nggak? Kalau Pak Juma bernarasi, saya catat tadi, saya kilas balik semua. Sekarang yang saya tanya, ada tidak Pak Dokter yang Lukas saya 24 ayat 4 hormati? itu bercerita berbeda dengan Lukas 24 ayat 46. Yang saya Itu, tanya, Pak. ada tidak Yesus menyinggung kitab-kitab wartawan ini? Ada nggak? Bukan wartawan, Pak. Ini kita beda paham. Terserah, pokoknya dia melakukan penyelidikan lalu menyusun cerita itu wartawan. Sekarang saya tanya, menyelidiki berita dari sorga. Apa yang dilihat, di apa mana yang tempat muntah? disaksikan. Sekarang nggak usah Anda nipu dengan modal. Bukan, gelar ada dokter. data-data tertulis. Yang Pak saya Juma, tanya, saya ada sudah tidak? kenal Pak Juma 5 Pak tahun. Dokter, 5 Pak tahun Dokter. saya ikuti pola pikir, ayat-ayat yang Pak Juma tahu, saya udah catat. Sekarang Gimana pertanyaan saya kartu apa, Pak Juma? Dokter? Ayat Pak Juma, Pak Dokter, tafsir Pak pertanyaan Juma, saya tahu. apa, Pak Dokter? Pertanyaan Pak Juma saya tahu. Pak Dokter, Bagaimana pertanyaan Pak saya Juma apa, Pak Dokter? Pertanyaan saya apa? memutarbalikkan firman, saya Pertanyaan tahu. saya Bagaimana apa? Pak Juma menghujat, saya tahu. Titik koma pengetahuan Pak Juma saya tahu. Bagaimana ilmu Pak Juma tentang Alkitab saya tahu. Oke, sekarang Apa yang pertanyaan ditanya saya Pak apa? Juma, saya tahu. Pertanyaan Jadi saya Pak apa? Juma, Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya jangan apa? menafsirkan Pertanyaan Alkitab yang saya tidak apa? diyakini. Selama ini Pak Juma kan modal suara kuat. Gila, Suaraku dokter juga bisa gila, kuat. dokter gila. Saya tanya, bisa kuat pertanyaan saya karena apa? Saya sudah belajar 5 tahun. 5 tahun saya dokter, ikuti Pak Juma. cintaku. Pak Juma
dengan suara dokter keras, penyembah saya juga Yudas bisa. tak pernah sehat Ayat-ayat yang Pak otak. Juma tahu, saya juga tahu. Sekarang Demikian, pertanyaan di saya dalam apa, nama Pak Yesus, Dokter? Seluruh ilmu gelap yang mendampingi Pak Juma dipatahkan dalam nama Yesus. Orang Demi nama sedeng, Yesus. Ilmu orang gelap, sedeng, ilmu iblis orang yang sedeng. mendampingi Pak Juma dihancurkan, dimusnahkan dalam nama Yesus. Roh penyesat yang ada di dalam Zulkifli Abbas dinyahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Tercabutlah seluruh ilmu-ilmunya Pak Juma yang menyesatkan orang yang percaya kepada Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Bakarlah seluruh kekuatan Pak Juma, cabutlah seluruh ilmu-ilmunya yang menyesatkan orang yang percaya kepada Yesus, dalam nama Yesus, demi Orang nama sinting, Yesus, orang dalam nama sinting, Yesus, penyembah dalam nama manusia, Yesus, dalam di nama Allah, Yesus, dalam nama Allah, Yesus, dokter gila, seluruh dokter pemahaman dalam nama Pak Juma Allah. dihapus Orang dari penyembah ingatannya. Yudas ini Jika sudah itu gila. menyesatkan, terbakarlah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus Kristus. Memuntah. Berhenti ya, gini sifatnya dia. Enggak ya. tahu hostnya juga tidur kayaknya. Demi nama Yesus. Kasihkan Dimanapun mic. saya ikuti Kenapa, Pak Juma? Ini orang gila ini ya, coba lihat. Orang gila ini coba lihat. Dan dia memutar balik. Orang gila ini coba lihat. Kepanasan dia karena ternyata Yesus tidak pernah menyentuh surat wartawan. yang saya heran ya nih Pak Dokter ini. Yang saya tanya apa gitu loh. Yang saya tanya apa? Orangnya berilmu. Tapi Oh, siapa bilang berilmu? Nah, oke kita melihat latar belakang pendidikannya ya. Tetapi Pasti sogo jadi dokter itu nggak mungkin. Tentu juga Ya, sih. kita bayar belum dia lihat- jadi lihat dokter. caternya. Kita belum pernah lihat ininya. Itu jelas apanya, pertanyaannya bahwa Jangan dari dia kitab dokter Musa, palsu. Sampai kita para nabi-nabi. para nabi. Tunjukkan kepada saya. Di dalam nama Yesus, semua pemahaman Zulkifli Mampus pendeta dongo. Ini yang herannya nih. Aduh, kasihan, kasihan. Ini dokter Adi kan? Dokter Iya. Adi kan? Diumumkan dulu, Kenda. Semua pasien-pasien yang berobat sama dokter Adi tolong cabut, apalagi yang Islam, cabut dari dia. Masa mau diobat sama orang gila? Allahu Akbar. Ya silakan Kanda, silakan. Masa ada Harusnya dokter dia memahami begitu? itu. Artinya pertanyaannya Guru Suma itu kan jelas sekali. Anak SMP saja bisa jawab kok itu. Ya kan? Kita Nabi Musa kan? Parah. Nabi-nabi itu jelas kok. Masa ditanya Lukas nabi apa bukan? Katanya Bukan. bukan. Tapi Yo, terus tapi kenapa dia diambil referensi? parah. Justru yang dia praktekkan ini adalah apa? Tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu, bermujizat dengan menggunakan nama Yesus. Pendeta lagi. Dia akan diusir. Nyala kok dokter. Pak dokter kalau sudah mulai sehat otaknya naik lagi. Kalau sudah tidak gila kayak tadi naik, Pak dokter. Pak dokter, tapi jangan gila kayak tadi, Bah. Karena saya tidak takut. Dalam nama apa? Buktinya kalau kamu itu betul-betul bisa membuktikan itu, harusnya pasienmu datang tinggal kau doakan saja dalam nama Yesus sembuh Panu. Nah, gitu. Apain kau kasih lagi resep ke apotik? Aduh, parah. Masa ada Tuhan berjambut? Nah, ada aja. Udah, Pak dokter kalau udah mulai sehat, udah mulai ini rosetannya keluar, naik lagi Pak. Biar saya terapi Bapak pelan-pelan. Pak dokter dinaikkan lagi host kalau dia masih ada di bawah. Jangan kena kayak pasien kena rabies. Dalam nama Yesus, kuludai mukamu. Tuh, mampus. Nah, suntik dirinya sendiri. Ada Adebu, selamat malam Adebu. Ada aja. Adebu. Kalau dalam nama Yesus bisa sembuh, ngapain harus dikurung 2 minggu? Nggak boleh mandi, panuan.
Kalau dalam nama Yesus bisa sembuh, ngapain ada COVID? Tidak ada lagi pasien meninggal dari Kristen karena diobati semua sama Pak Dokter. Justru orang Kristen paling banyak meninggal COVID kemarin. harusnya topiknya Pak Dokter itu yang panu itu yang harus dikurung 14 hari, harus itu. Kemarin Uti, kenapa mati Uti? Tuh, Itu karena Harusnya itu diobati. dalam nama Yudas. Meninggal di kan? Meninggal. Iya. iya, Udah mau diar. Glenn. Pak Dokter kalau masih mendengar ini silakan Bang Handi dihubungi dia. Bang Handi. Kalau Pak Dokter udah mulai tenang, bilang Bang Suma suruh naik ke atas supaya saya yang terapi. Jangan kesurupan kita di berkurukia dia. Udah nggak ada di daftar. Dan saya umumkan kepada pasien-pasien yang Muslim yang berobat sama Dokter Adi, tolong banyak dokter Muslim jangan berobat sama dia. Anda lihat sendiri kan kesurupan tadi dia. Sedangkan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 Yesus mengatakan tanda-tanda nabi palsu dari buahnya bisa kita lihat. Apa tanda-tanda nabi palsu? Pertama, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Itu buah dari nabi palsu itu. Dia coba tadi praktekkan buah nabi palsu. Dalam nama Yesus, kulupnya Pak Adi kembali tumbuh. Aduh, parah ini penyembah Yudas, parah. Mestinya kalau seorang dokter itu mestinya realistis lah begitu. Jangan mengedepankan iman, tapi mengedepankan akal sehat. Bagaimana kalau misalnya membaca resep berdasarkan iman? Berbahaya ini. Sakit hati dia Andi. Sakit hati karena ternyata yang harus digenapi menurut Yesus tentang dirinya tertulisnya di kitab Musa. Mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Tidak ada tertulis kitab Lukas, surah Paulus apa lagi. Ya memang Tanya kagak. begini aku Juma sama Pak Dokter. Waktu baru-barunya masuk Zoom dulu kan pernah aku tanya itu. Kejadian 1 ayat 29. Lihat aku menjadikan tumbuh-tumbuhan di bumi sebagai makananmu. Sebagai dokter, Anda ini saya minta sebagai dokter kan, apakah semua tumbuh-tumbuhan bisa dimakan? Apa jawabannya? Waktu Adam belum jatuh dalam dosa bisa dimakan semua. Iya. Jatuh dalam dosa nggak bisa dimakan. Iya. Nah ini kan dokter gendeng. Lalu saya bilang, untuk apa Anda sekolah jadi dokter kalau jawabannya seperti itu? Saya bilang begitu. Emangnya proses pencernaan ya orang yang jatuh sebelum sebelum makan buah dan sesudah makan buah berbeda. Kalau berbeda boleh, misalnya proses pencernaan manusia kayak monyet, jadi makan apapun aman. Tapi kalau masih sama, baik sudah jatuh atau belum jatuh ya ada makanan-makanan yang tidak bisa dimakan, kan begitu seharusnya jawabannya. Dasar kalau memang betul ya, setinggi apapun orang Kristen itu sekolahnya, kalau udah dipentokkan dengan Bible, ngeblank, langsung mendadak idiot. Allahu Akbar, Masya Allah. Jelas-jelas loh dalilnya di situ. Mari kemana-mana. Di dalam kitab Lukas dikatakan loh, dia sendiri yang membawa. Yohanes 5:46. Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab ia menulis tentang aku. Dan Musa, bukan Lukas, bukan Matius, bukan Yohanes, tapi Musa. Makanya saya tanya, mana di dalam kitabnya Nabi Musa nubuatan tentang Yesus nanti bangkit pada hari ketiga? Nggak ada. Marah dia, ngamuk dia. Dalam nama Yesus. Kenapa dalam nama Yesus ada apa? Dia Kalian mengeluarkan jurus pamungkas itu. Alah, dalam nama Yesus sampai ribuan miliar kali, sampai mulut merobek. Coba aja di depanku, kalau tidak ku tunjang kau, ku robek mulut pakai garpu. Kita sapa dulu Glenn. Aduh, Pak. Glenn, selamat malam Glenn. Kristen Muslim Glenn. Muslim. Tadi dia dehem. Oh Muslim. Oh iya. Sampaikan bang. Anda cuma menyimak Bang Juma. Iya. Kalau nyimak. Iya. Hobi. Saya ya dari Mamuju. Tunggu. Dari Mamuju. Di mana kini Iya. Mamuju? Di Topoyong. Oh, Topoya. Iya. Oke, mantap. Hobi saya dengar Bang Juma.
Iya. Pegang akidahnya kuat ya, jangan terpengaruh sama penyembah Yudas Iya, ya. cuma nyima-nyima bang. Iya. Iya, dari 2019 saya nyima terus. Bang Juma Bang itu Juma. kamu di Topoyong Bang Juma di Malunda. Oh, di mana Malunda? Ya pas di warung itu tikungan. Oh, masa? Di warungnya Bang Juma itu. Warung Taga. Ada penjual serba di situ, rombongannya pedis sekali tuh. Serius Ki? Serius pas di Malunda sebelum tikungan itu kan tempat warung istirahat tuh. Rest area. Iya. Kau carilah di situ Haji Damin. Haji Daming. Iya. Tapi saya di Topoyong. Beda tahu. Iya, saya Topoyong. Tapi cuma nyima bang, minta maaf ini. Pertanyaan saya sama Ya. guru, kenapa tidak datang kemarin makan lontong sayur di rumah? Kalau gitu dibawa Mantap aja bang ya. Dikelupai kalau karena ada juga tamu di rumah karena menunggu Iya. dari pagi. Saya hobi mendengar Bang Juma debat. Ya bang. Iya, kalau bang ya. iya. Ya, Kalau bisa ya, kalau ada hotel yang turuni saya. tapi kalau ada Kita sapa Anissa. tadi lawan seperti yang Dokter Adi itu ya begitu keluar tanduknya juga itu Gurunda itu. Ada juga rumahnya Bang Juma itu di Mamuju, di Glen. Di mana? Di Kompleks Pemda. Siapa turun ke Di mana? Kompleks Pemda Mamuju. Iya. Itu kakak di situ. Itu Aku juga di situ. Aku lawan di situ Bang Juma. Iya. Waktu masih abang ketua Bapeda. Bang, izin deh. Kan ini kemarin pas kita bagi-bagi buku itu banyak buku yang dibalikin karena mereka rata-rata nggak mau bayar COD-nya. Ada yang sampai ongkirnya 150. Nah, teman-teman siapa yang ada yang berminat buku bisa hubungi saya ya. Nomor HP-nya ada di bio profil. Nama bukunya siapa pemilik tanah Palestina. Tersisa 7. Ada 8 dikembalikan, tapi 7 yang mau saya jual kembali. Gitu ya. Karena ongkir yang sebelumnya aku bayar gitu. Makasih. Lanjut bang. Yang berminat silakan hubungi saya di bio profil. Makasih. WA-nya ada di bio profil. Oke. Jual beli bisa dikasih naik atau tidak? Sambut dulu deh Ibu Anissa deh. Pengen ngelawak. Anissa, Bunda atau Mbak Anissa, selamat malam. Assalamualaikum. Malam Kak, Oh, silakan. Apa yang disampaikan? awal ini sengaja masuk Kak, mau dengar nih. Ya. Hah? Apa? Bang Fido, syukran. Kenapa, Mbak? Dokternya mana tadi? Sudah pulang? Dokter cintaku, kamu salah langkah. Habis itu kamu ngamuk. Kau sebut nama Tuhanmu, tapi ku tak takut. Sebab Tuhanmu hanya manusia. Hanya Yudas. Di depan umat Islam kau bicara begitu, ya ampun. Kalau di gereja wajarlah. Dalam nama Yesus, orang semua akan kesurupan. Wow. Tapi kalau ada tadi depan yang satu kami, menarik itu. Tadi menarik itu. jadi tertawaan. Ya, gimana Ganda? Ada tadi pernyataannya Gurundati yang menarik sekali itu, bahwa Yesus tadi memerintahkan orang yang berdosa disalib ya, kalau tidak salah ya. Iya. Iya kan ada ya. Bukan Yesus yang memerintahkan. Ganda. Apa tadi itu ada pokoknya. Nah sekarang yang mau menjadi balik pertanyaan, kok kenapa yang dia perintahkan, terus kenapa dia disalib gitu loh? Kalau menurut orang-orang Kristen kan, ini kan apa ya? Masa saya suruh orang untuk tidak mencuri,